那就速战速决。你这点本事，掉下去身体撑不住的。该看你们还往哪儿逃！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 40 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han yang berniat menyembuhkan luka Zuoyi setelah dia mendapatkan kejaran dari dua orang kultivator. Tiba-tiba saja ada serangan dari arah kejauhan, yang mana serangan tersebut berasal dari hantu hitam dan putih. Kedatangan hantu hitam dan putih tentu membuat Jiang Han sadar kalau mereka berdua sudah berada di ranah Celestial Being tahap ketiga. Di saat yang sama, hantu hitam dan putih tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk merebut inti monster yang ada di tangan Jiang Han. Serangan langsung coba dilakukan oleh hantu hitam, akan tetapi Jiang Han berhasil menahan beberapa serangan tersebut yang membuat hantu hitam sadar kalau Jiang Han bukanlah bocah sembarangan. 那就速战速决。 Jiang Han sendiri beranggapan kalau dia saat ini belum bisa mengalahkan hantu hitam dan putih. Setidaknya Bang MC harus menaikkan ranah ke reinkarnasi tahap kelima, barulah dia bisa mengalahkan mereka berdua. Jiang Han kemudian membawa Zuoyi pergi guna melepaskan diri terlebih dahulu dari sergapan hantu hitam dan putih. Meskipun begitu, ternyata hantu hitam punya penglihatan yang tajam yang membuatnya mampu melihat Jiang Han dan Zuoyi dari arah kejauhan. 你这点本事， Hantu putih pun lekas memberikan pujian karena penglihatan hantu hitam tidak ada yang bisa menandinginya. Sementara itu Jiang Han mengajak Zuoyi untuk bersembunyi di sebuah tempat terlebih dahulu karena yang terpenting bagi mereka adalah kesembuhan luka dari Zuoyi. Jiang Han kemudian masuk ke dalam sebuah gua yang merupakan tempat atau sarang dari binatang Chisui. Bang MC meminta Tian Yu untuk tenang karena selama mereka tidak mengganggu telur binatang Chisui maka binatang ini tidak akan menyerang. Tanpa berlama-lama, Jiang Han lekas mengobati luka yang diderita oleh Zuoyi. Zuoyi bertanya kepada Jiang Han apakah mereka punya cara untuk menghadapi hantu hitam dan putih, karena mereka berdua sebentar lagi pasti akan sampai ke tempat ini. Untuk sekarang sepertinya aku akan menggunakan ribuan inti monster yang aku miliki untuk menaikkan ranah. Setelah menaikkan ranah sepertinya aku bisa mengalahkan mereka, ucap Jiang Han kepada Zuoyi. Namun keputusan Jiang Han dipertanyakan oleh Tian Yu karena tanpa inti monster Jiang Han tidak akan bisa pergi ke medan perang dewa dan iblis. Ternyata Jiang Han sudah memikirkan setelah dia mengalahkan hantu hitam dan putih, Bang MC akan mengambil inti monster milik mereka berdua yang pastinya tidak sedikit. Jika sudah mengambil inti monster mereka berdua, maka jalan menuju medan perang dewa iblis akan terbuka. Terlihat Zuoyi tampak khawatir karena kekuatan monster yang berada di dalam inti monster terlalu liar jika langsung disempurnakan. Entah tubuh Bang MC mampu atau tidak untuk menahan kekuatan inti monster tersebut. Jiang Han sendiri tidak punya pilihan lain karena itu merupakan langkah yang paling rasional yang bisa mereka ambil.
Ternyata di sini Zuoyi menawarkan untuk mencairkan inti monster di tangan Jiang Han karena dia punya kemampuan alkemis. Meskipun Jiang Han sempat ragu karena Zuoyi baru sembuh dari lukanya, tapi Zuoyi meyakinkan Bang MC kalau dia akan baik-baik saja serta akan berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan kepada Jiang Han. Beberapa saat kemudian Zuoyi sudah memulai proses penyempurnaan inti monster menggunakan tungku pembakaran. Terlihat Zuoyi sempat terluka karena menggerakkan tungku pembakaran ini membutuhkan energi spiritual yang sangat banyak. Tapi karena tidak punya banyak waktu lagi untuk mengeluh, akhirnya Zuoyi kembali melanjutkan pembuatan pil Tong Yuan. Nasib buruk sempat menimpa Zuoyi karena dia gagal untuk membuat pil Tong Yuan dikarenakan pil yang dicairkan masihlah kurang. Tanpa keraguan Zuoyi pun langsung memasukkan 200 inti monster yang dia miliki untuk melanjutkan proses pembuatan pil. Penggunaan inti monster ini membuat Tian Yu heran karena bagaimana nanti Zuoyi akan pergi ke medan perang dewa dan iblis. Zuoyi pun berkata dia tidak mempermasalahkan jika tidak bisa pergi ke medan perang dewa dan iblis asalkan Jiang Han bisa pergi sendiri ke tempat itu. Tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran yang menandakan kedatangan hantu hitam dan putih. Kedatangan mereka ini juga membuat binatang Chisui jadi terbangun. Terbangunnya binatang Chisui membuat proses pembuatan pil oleh Zuoyi sedikit terhambat. Beruntung Jiang Han memberikan bantuan dengan mengaktifkan formasi pelindung. 别担心， 剩下所有的药灯都在炉鼎中。 Di dalam proses pembuatan pil Tong Yuan, Zuoyi berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pil ini. Dia juga teringat pesan dari sang ibu yang berkata membuat pil membutuhkan ketenangan hati dari si pembuat pil itu sendiri. Benar saja, setelah mendengarkan pesan dari sang ibu, akhirnya Zuoyi berhasil menyempurnakan pil Tong Yuan. 族的灵才，最关键的能帮助我最重要的人。我真的做到了，桃源丹药在笨竹箱内服下最佳。 Ia pun segera meminta Jiang Han untuk meminum pil Tong Yuan dalam waktu setengah batang dupa. Diketahui jika pil Tong Yuan tidak segera diminum maka khasiatnya akan jauh berkurang. Gak pakai panjang lebar, Jiang Han pun langsung meminum serta melakukan penyempurnaan kepada pil Tong Yuan di dalam tubuhnya. Di saat itu pula muncul serangan dari hantu hitam dan putih yang sudah sampai di lokasi mereka berdua. 快看你们还往哪儿逃！ Hantu hitam dan putih sangat yakin kalau Jiang Han dan Zuoyi sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Scene kemunculan dari hantu hitam dan putih ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.